Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Masih semangat untuk mendengar firman Tuhan? Oke. Seharusnya saya itu khotbah di Balonggong kemarin, tapi saya belum mampu jawab doa itu. Jadi saya dikasih waktu cuma 1 jam sama Bapak. Kamu siap untuk khotbah di Balonggong? Saya bilang saya belum, Pak. Kalau 1 hari sebelumnya, oke. Karena saya Pastor Nur yang menggantikan saya sharing firman Tuhan di Balonggong. Saya mau sebelum masuk ke tema firman Tuhan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya. Siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Semuanya masih ingat? Tentang waktu, time. Ini bukan untuk menyinggung Bapak Ibu, bukan untuk mengkritik atau apa, cuman sebagai bahan koreksi kita, sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, atau sebagai anak-anak Tuhan. Yang saya mau tanyakan, saya tanya ke 3 orang ya. Kalau Tuhan kasih waktu Anda 1 hari, apa yang Anda akan lakukan? Yang muda dulu deh. Asik. Ini muda. Semangat. Pertanyaannya sama semua dari 3 itu ya. Kalau Tuhan kasih 1 hari untuk Anda yang lakukan, besok Anda mati, apa yang Anda lakukan? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Tepuk tangan. Sekarang ke David saya tanya. Pertanyaannya sama kok. Dikasih 1 hari sama Tuhan, besoknya Anda mati, apa yang Anda lakukan? Cepat-cepat koreksi diri, bereskan semua dosa, bertobat. Besok kan mati. Tahu nggak besok mati? Nggak tahu ya. Oke, mengkoreksi diri. Ya, 1 lagi yang paling tua. Om Yo. Tuanya jangan disebut. Tanya sama Om. Apa yang Anda perbuat dalam 1 hari untuk Anda bisa berpikir, Anda bisa untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan? Membagikan apa yang saya punya kepada orang-orang yang mungkin memerlukan. Warisan. Oke. Pertanyaan untuk Om Yo. Ngomong banyak waris. Pertanyaan saya yang terakhir. Untuk saya tunjuk 1 orang. Kalau Anda diberi waktu 1 jam, apa yang harus Anda lakukan? 1 jam. 1 jam, Anda mati. Gimana bisa tahu mati? Sakit. Ya paling banyak doa. Banyak doa. Berdoa? Oke. Kemarin kita banyak mendengar, banyak minggu lalu ya, banyak membicarakan tentang waktu. Tapi saya tidak berbicara itu. Yang saya dapat untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita, semua itu nggak bakalan, kalau kita memfeedback balik, waktu itu nggak akan bisa balik. Tuh ya. Jadi firman yang kita dengar, firman yang kita dapat, yang maksudnya yang saya ingin bagikan pada Bapak Ibu, sama itu yang menghajar saya, menemplak saya begitu keras hingga saya berada di posisi seperti ini, bisa sharing kepada saudara atau Bapak Ibu sekalian. Saya mendengar satu khotbah dan saya mendapatkan sesuatu rema yang luar biasa. Contoh, ada seorang pendeta yang bilang seperti ini. Kita kan dikasih waktu kita untuk kita bisa melakukan segala kebutuhan jasmani, baik tidur, makan, kerja, apapun yang kita lakukan setiap hari ya. Saya mendapat teguran keras dari khotbah ini bahwa kita melakukan
sesuatu hal yang maksudnya melebihi. Contoh, tidur yang terlalu banyak. Dan pendeta ini bilang, kalau kita tidur terlalu banyak, nanti pasti juga tidur terus. Betul gak? Dikasih waktu 24 jam sama Tuhan. Kerja berapa hari? 12 jam. Let's say 15 jam. Atau overnight. Atau free shift. Itu cuma 4 jam. Cukup gak? Kadang gak cukup. Tidur manusia itu memerlukan waktu tuh 6-8 jam. Itu sudah cukup. Tapi kalau kita melebihi apa yang kita lakukan, berarti kita mengurangi apa yang kita mau lakukan pada saat itu. Makanya kenapa saya pertanyakan Bapak Ibu, kalau Tuhan kasih Anda satu hari untuk Anda bisa hidup, apa yang Anda harus lakukan? Itu pertanyaan besar. Karena apa? Dengan saya mendengar seperti itu kayak menggampar saya. Karena apa? Tuhan kasih kita 24 jam untuk kita bisa melakukan banyak hal. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan, baik 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, bahkan 1 tahun yang Tuhan kasih. Karena di dalam setiap kita yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, Tuhan hitung semuanya. Tuhan perhitungkan itu, bukan Tuhan tidak memperhitungkan. Jadi kalau kita melakukan segala kebutuhan jasmani dan apa yang kita lakukan untuk kebutuhan lahir kita atau bagian kita, yang Tuhan mau, saya pernah dengar dari Bapak Petrus, kita kerja sudah ada jatahnya untuk Tuhan memberkati kita. Kita cuma bisa tarik 20% dari Tuhan yang Tuhan kasih, kita cuma bisa ambil 20%-nya aja. Dan apa untuk kelebihan kita untuk mengambil lebih dari 20% itu? Bersujud, berdoa, mencari Tuhan. Kenapa hari-hari ini begitu jahat? Kenapa hari-hari ini begitu orang sangat takut, Bapak Ibu ya? Sangat takut di mana virus corona yang luar biasa ini menerpa di seluruh dunia. Di Sydney, di Indonesia, dimanapun saat ini. Dan orang begitu khawatir tentang ini. Gak tahu kalau misalnya tertimpa, mati atau meninggal dan terkena virus corona. Semua dampak perekonomian, semua dampak global yang ada begitu mengancam dunia saat ini. Saya 2 minggu belakangan ini mendengar tentang, tadi sempat sharing sama Ibu Nur beberapa hari yang lalu. Saya mendapatkan khotbah itu bukan temanya host sebenarnya. Saya tuh mendengar khotbah itu lebih banyak mengenai wahyu, karena sangat menarik banget buat saya pribadi. Saya begitu banyak mendengar khotbah tentang wahyu-wahyu, kitab wahyu di perjanjian baru. Jadi kitab akhir dari perjanjian baru. Dan saya begitu banyak mendengar khotbah tentang itu. Dan saya dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan itu tentang hidup yang menjadi terang. Ini yang mirip khotbahnya Pastor Nur di Walonggong. Terang. Apa yang mau saya bagikan, Bapak Ibu? Apa yang mau saya sampaikan melalui firman yang saya dapat ini? Karena terang itu sebenarnya Tuhan Yesus sendiri, betul ya? Terang itu sudah ada. Kalau Bapak Ibu mendengar khotbah Walonggong kemarin, itu bagus banget. Jadi terang itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi pertama kali Tuhan menciptakan terang, sebenarnya terang itu sudah ada. Dan terang itulah Tuhan kita sendiri. Saya mau membahas tentang the light of world, atau kita disebut adalah terang dunia. Karena kita adalah terangnya dunia. Terangnya maksudnya Tuhan
masuk di dalam kehidupan kita menjadi terang, supaya kita bisa melihat bahwa kita tuh di sisi gelap nih. Tapi Tuhan masuk di dalam hidup kita supaya kita menjadi terang, menjadi anak-anaknya Tuhan. Ya, ciri dari terang itu sangat jelas ya. Di mana identitas kita di dalam Yesus. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, Bapak Ibu boleh buka firman Tuhannya. Kita baca sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yang 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa yang dikatakan di ayat 4? Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ini sangat jelas ya. Tuhan itu masuk di dalam kita untuk menerangi setiap hati manusia. Karena terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan bisa menguasainya. Kata kegelapan di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu bisa ditulis dengan kata kalepos atau kaleo. Jadi menjelaskan bahwa kalepos atau kaleo ya, yang artinya begini. Terang semua itu lagi, terang semua ini lagi sekarang ini saat ini sedang diredupkan Bapak Ibu. Merasakan? Karena kita melihat ya berita, kita melihat situasi, kondisi yang ada saat ini, terang itu sedang lagi diredupkan. Artinya apa sih? Kalau kita baca di ayat 1 sampai 4 sampai 5 ini, bahwa nilai terang lagi coba dibanting ke bawah supaya kita sebagai anak manusia itu tidak mempunyai arah di dalam kehidupan kita. Jadi terang saat ini sedang diredupkan. Diredupkan oleh hal apa? Banyak. Di dalam apa? Kesibukan. Di dalam apa? Keluarga. Di dalam apa? Di dalam masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Di dalam masalah dunia saat ini kita hadapi. Betul ya? Karena saya agak sedikit khawatir saat ini di mana semua aspek kehidupan dunia, aspek kehidupan manusia itu sedang melanda. Contohnya di dalam bisnis orang lagi diserang, di dalam pekerjaan orang lagi diserang. Contoh, saya bisnis transportasi dalam kereta Uber. Kondisi saat ini penumpang dari airport itu sepi. Dalam arti kata, semua penerbangan ada yang cancel, semua penerbangan ada yang ditunda, semua negara lagi di close, ditutup. Karena apa? Tidak mau terkena virus ini. Dan hotel, sempat sharing juga sama kembaran saya. Jadi bisnis di hotel pun sedang lesu Bapak Ibu. Semua kena dampaknya. Apalagi kebab restoran. Kita kalau lihat di restoran Kingsford itu setiap sore dulunya tuh ramai sekali kan sama student. Sekarang sepi. Coba kalau Bapak Ibu datang lihat ke daerah Kingsford sekitar jam 6 sampai jam 7. Semua restoran lebih agak slow gitu. Karena apa? Semua dampaknya kena. Jadi orang lagi disaring. Jadi yang murni atau tidak kita akan ketahuan, ya. Bahkan buat saya untuk mengingatkan kalau bisa kita jangan main-main pada saat ini. Tuhan lagi melihat, Tuhan lagi memurnikan, Tuhan lagi menyaring. Karena saat ini wahyu sudah digenapi. Setiap kejadian ada tertulis di dalam Alkitab. Bahkan saya pernah baca di wahyu itu 1/4 bumi akan musnah. Contoh manusia. Sekarang kalau kita melihat berita berapa banyak yang meninggal karena virus corona. Banyak di China, Korea Selatan, Iran,
Ya kita sudah tertulis Bapak. Maka hari ini tuh banyak kebenaran yang ditegakkan, ya. Orang akan terkaget-kaget karena proses-proses demi proses pemurnian dari Tuhan sedang dilakukan untuk menyaring mana domba, mana kambing, mana padi, mana ilalang. Proses ini akan terus berjalan dan kita tidak tahu waktunya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus mengingat ini. Karena setiap proses yang akan kita lalui akan menentukan kehidupan kita di depan. Akan menentukan kita di mana saat masa-masa kesulitan, masa saat di mana kita mengalami suatu kondisi dan gejolak yang begitu hebat, kita akan tahu siapa kita sebenarnya. Makanya yang saya mau tekankan, yang saya mau ingat, cuma bisa kebutuhan jasmani, of course. Kita perlu kerja gak? Perlu. Kita perlu tidur gak? Perlu. Tapi apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan kebutuhan jasmani ini? Saya udah mulai, dalam arti kata, udah mulai komitmen dari tahun lalu untuk setiap jam 5 saya berdoa gitu sebelum melakukan segala sesuatunya. Baik. Dulu agak sedikit berat karena kerjaan misalnya jam 6, jam 7 alarm bunyi jam setengah 5 dan kita ngambil waktu sekitar 5 sampai 15 menit nyanyi sama doa. Dan kita harus membutuhkan itu Bapak Ibu. Karena di saat kita melakukan itu, Tuhan akan melihat bahwa setiap proses yang kita lalui setiap hari, Tuhan akan protek itu. Kenapa? Kita mencari Dia lebih dahulu. Jadi sempatkan diri Bapak Ibu untuk bisa berdoa, untuk bisa berlutut sama Tuhan, menyembah sama Tuhan. Itu yang kita butuhkan saat ini. Ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan hal itu, kita akan menjadi kambing, bukan domba. Kita akan menjadi ilalang, bukan padi. Karena proses yang tadi bilang, pemurnian itu sedang dilakukan saat-saat ini. Jadi bersiap-siaplah untuk Bapak Ibu lebih bersungguh-sungguh sama Tuhan, lebih mencari Tuhan. Kalau kita dikasih waktu 24 jam, pakai itu. Pastor Iwan pernah berkata minggu lalu, waktu itu nggak bisa balik. Wah, kalau saya bisa balik, saya balik. Tapi kesempatan yang Tuhan kasih 24 jam, 1 menit, setengah jam, 1 jam, dalam 24 jam ada gak kita berdoa sama Tuhan? Ada gak kita menyembah Tuhan? Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Dan saya lagi belajar, kita sama-sama belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa dimurnikan di akhir zaman ini. Jadi supaya kehidupan kita bisa terus bersinar, bisa terus berdampak bagi sesama, bisa terus melihat orang lain, bisa melihat sisi terang kita di dalam Tuhan. Karena begitu banyak orang yang hanya mengasihi dirinya sendiri saat ini, hanya tahu bahwa dia sudah diselamatkan, of course diselamatkan. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang masih butuh pertolongan, masih butuh doa kita, masih butuh untuk diselamatkan. Siapa? Contohnya orang tua kita, saudara kita, teman kita, siapapun. Saya lagi mencari gitu. Karena saya mendoakan orang tua saya, mendoakan om saya, dan saya lagi mencari siapa yang saya doakan. Kenapa? Tuhan menegur saya. Setelah om kamu udah dibaptis, siapa lagi? Siapa sasaran kamu? Kemarin istri saya sempat sharing sama saya, dia nangis sama saya di mobil. Dia dikasih kesempatan sama Tuhan, dia ditegur sama Tuhan. Siapa lagi yang kamu mau bawa setelah teman-teman kamu sudah semua? Apakah kamu cukup sampai di sini? Maksudnya dikasih kesempatan, dikasih untuk kita menyebarkan firman, dikasih kita untuk menggandeng orang untuk kita bawa ke dalam Tuhan. Tuhan sampai tegur dia seperti itu. Dia bilang, wah saya
nggak mau nih seperti ini. Karena apa? Kita sebagai anak Tuhan jangan terlalu terlena dengan kehidupan kita, terlena dengan apa? Kenyamanan kita, Bapak Ibu. Karena itu Tuhan yang tidak akan berkenan di dalam setiap kehidupan kita yang seperti itu. Tapi kita mencari Dia. Siapa lagi yang kita harus bawa? Keselamatan pribadi loh. Bukan kita membawa keselamatan, enggak. Tapi kalau kita sudah membawa orang itu untuk mengenal Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang berperkara dalam setiap kehidupannya. Dan kita sebagai anak Tuhan harus wajib hukumnya. Karena tidak ada seorang pun ya yang bisa melihat orang di sekeliling kita itu binasa, termasuk Bapak Ibu dan saya. Dan saya lagi mendoakan orang papa saya untuk dia berbalik sama Tuhan, karena dia meninggalkan gereja cukup lama saat ini. Saya lagi berdoa terus. Saya bilang Tuhan kan kita anak-anaknya tuh di luar negeri semua, adik-adik saya. Cuman saya pesan sama papa saya, kalau bisa hari Minggu Papa ke gereja lagi. Saya bilang. Sampai dia bilang gini, dia mau ada pendeta dari dekat rumah saya, daerah Purinda, datang untuk mengajak papa saya. Tapi banyak banget alasan untuk dia tidak mau datang. Tapi saya tidak putus asa untuk mendoakan lagi. Karena apa? Karena keselamatan kehidupannya itu penting buat saya. Saya nggak mau saya melihat dia tuh jauh. Saya nggak mau lihat tuh dia binasa gitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan wajib mendoakan orang tua kita, siapapun yang terdekat, Bapak Ibu. Jadi bahwa identitas kita itu adalah begini, di Amsal 4 ayat 18 saya bacakan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Apa sih maksudnya? Kalau kita ngomongin firman Tuhan ini dalam berarti, ya, sebab begini, ciri terang adalah terang-terangan, betul gak? Jadi kagak usah ditutup-tutupin. Alkitab di Amsal bilang seperti ini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Maksudnya apa? Jadi orang yang benar, orang yang bercahaya itu nggak perlu ditutup-tutupin, karena cahaya itu akan timbul. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya ini anak Tuhan, kita harus tunjukin terang kita di dalam kehidupan orang sekitar kita loh. Kenapa kita perlu kembali kepada ciri kita sebagai terang dunia? Sebabnya seperti ini. Saya ambil 3 poin. Ya, ciri kita sebagai terang dunia itu yang pertama, di mana ada terang, di situ pasti ada kehidupan. Ya, di mana ada terang, di situ pasti ada kehidupan. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 14, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi makanya di mana kegelapan, pasti hidup kita akan mati. Ya, di dalam kegelapan pasti hidup kita akan mati. Jadi begini, orang yang karakternya gelap, pasti nilainya gelap. Tujuannya pasti gelap, akan mati hidupnya. Makanya orang seperti ini, orang kelihatannya hebat, tetapi akan binasa, akan mati hidupnya. Sangat, kalau kita ingat ya, kalau ada contohnya gini, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, mati dalam Tuhan itu bukan tragedi ya. Tetapi kalau hidup sampai mati, itu tragedi. Saya ulang, mati dalam Tuhan bukan tragedi, tetapi kalau hidup sampai mati itu tragedi. Karena banyak orang bicara seperti ini, misionaris yang mati di dalam Tuhan.
Ada yang pertanyaan seperti itu. Ada yang berkata kasihan ya mati martir. Ada orang berkata kasihan tuh misionaris yang di dalam pedalaman mati untuk memberitakan firman Tuhan. Ya enggak dong. Kenapa saya bilang enggak? Karena yang mati dalam Tuhan itu bukan tragedi Bapak Ibu. Kalau hidup tapi mati, pernah gak lihat orang sukses tapi karakternya mati, nilainya mati, dan itu baru terjadi. Jadi buat apa hidup tapi mati? Saya tekankan itu. Tapi betul di mana tidak ada terang, yang ada adalah kematian. Kalau tidak ada terang, yang ada pasti ada kematian. Saya kasih satu contoh ya. Ada satu orang yang namanya cahaya matahari di dalam Alkitab. Tahu? Jadi namanya cahaya matahari, orangnya ternyata hidupnya mati. Ada yang tahu gak? Bapak masih tahu, bayang masih tahu. Namanya cahaya matahari di dalam Alkitab. Nanti saya bahas. Cahaya matahari, Samson. Samson itu kalau diartikan itu cahaya matahari, tapi kehidupannya mati. Makanya di dalam Tuhan ada kehidupan, ya. Contoh, saya kasih contoh gini. Ada penelitian dari Jepang, namanya Dr. Tashimasa. Jadi dia membuat penelitian bahwa ada dua baskom air sangat besar, dan yang satu dikasih lampu, yang satu enggak. Dan kedua baskom ini dikasih tikus. Dikasih tikus satu, ini satu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dua-duanya sama-sama untuk bisa hidup. Dua-duanya sama-sama untuk berenang. Dua-duanya sama-sama mencari keselamatan. Tapi yang satu dikasih lampu, yang satu gak ada lampunya, gelap. Ya. Jadi uji coba ini diadakan sama dokter ini bahwa melihat apa yang akan terjadi dari kedua binatang ini. Ada yang tahu jadinya? Jadi saya simpulkan sedikit. Sekitar beberapa menit, puluhan menit, sekitar 15 sampai 20 menit, ternyata betul hasilnya. Jadi dua-duanya sama-sama berenang, sama-sama berjuang, dua-duanya sama melawan arusnya. Ternyata tikus yang gak ada lampunya itu dia mati lemas. Yang gak ada lampu mati perlahan-lahan, mati lemas. Dia berputar-putar, dia kecewa, mungkin dia stres kali ya, karena dia berusaha keluar, gak bisa, gak ada lampu juga, dan satunya mati. Tetapi yang satunya dia bisa bertahan hidup walaupun dia tetap berada di dalam air. Jadi filosofinya menggambarkan tentang apa? Bahwa cahaya yang dikasih itu memancarkan sinar kehidupan di dalam dia. Wah, dia semangat tuh untuk dia bisa bertahan. Tapi kalau kita nggak ada cahaya itu, nggak ada terang Tuhan, nggak ada terang dari firman Tuhan, kita bisa mati loh Bapak Ibu. Jadi kenapa cahaya itu kita perlukan di dalam kehidupan kita? Jadi orang yang namanya Simpson apa Samson? Sama-sama ya. Kalau Simpson itu buat Simpson. Saya searching di YouTube di Alkitab Samson. Jadi kita akan membahas tentang Samson. Jadi cahaya matahari itu hidupnya mati karena terang Tuhan meninggalkan dia. Ya.
Simpson itu yang tadi saya bilang, namanya artinya adalah cahaya matahari. Bayangkan, waktu suatu kali terang Tuhan meninggalkan dia, dia mati. Saya mau bertanya nih pada Bapak Ibu, kekuatan Simpson ada di mana? Di rambut. Ada yang bilang di otot ya? Kalau Simpson rambutnya banyak itu emang nasarnya Tuhan. Tapi kekuatan Simpson itu sebenarnya terangnya Tuhan di dalam dia. Kalau nggak ada terangnya Tuhan, orang rambutnya gondrong pun tetap aja nggak ada kekuatan. Karena Tuhan ada di dalam dia menjadi kuat. Bukan masalah rambut, bukan masalah otot, tapi karena terangnya Tuhan ada di dalam dia. Betul kan? Kalau kita dapat terangnya Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Cahaya Tuhan akan terpancar dalam kehidupan kita. Kita nggak akan mudah putus asa, kita nggak akan meninggalkan Tuhan begitu gampang, kita nggak akan kecewa, kita juga nggak bakalan khawatir saat ini, karena terang Tuhan ada di dalam kita. Kalau terang Tuhan ada di dalam kita, mungkin kita bisa ada frustasi, kita mungkin udah lemes, kok gini ya, sampai ada yang takut ke gereja. Kemarin tadi saya cerita sama Jeffrey, kalau Tuhan sudah takdirin kita mati, ya mati kok katanya. Sama prinsip sama saya bilang. Karena apa, saya nggak begitu khawatir. Kalau emang Tuhan udah waktunya Tuhan, kita dipanggil Tuhan, ya udah. Tapi ya kita sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan tinggal di dalam diri kita sebagai terang, kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu sebenarnya masalah itu. Dan ini emang harus terjadi dan harus digenapi. Jadi sharing bagi-bagi sama tante, wah sibuk cari tisu. Saya bilang gini sama tante, tante, ini udah waktunya, saya bilang, gak usah worry. Wah, maksudnya banyak ibu-ibu ini sampai, ya mungkin ikut-ikutan kali ya, karena satu panik, semuanya jadi panik. Di Indonesia pun gitu. Sampai ada yang post itu sebenarnya multimedia itu nggak bagus. Kenapa? Karena dia memberitakan apa yang ada semua saat ini diberitakan gitu. Saya nggak tahu benar atau enggak. Kayak di Indonesia katanya yang sorry ya, saya bukannya saran, yang Chinese aja tuh yang beli katanya bisa kerusuhan di Indonesia. Yang difoto tuh orang Chinese tuh semua beli mobil lah, beli apa gitu. Karena di Indonesia kan paling gampang isu sara seperti itu. Yang diposting cuman ternyata hoax Bapak Ibu. Dan itu emang setiap bulan ada kebutuhan hidup untuk dipenuhi gitu, membeli. Jadi apa? Karena saking paniknya media sosial itu memberitakan hal yang tidak benar untuk dikoreksi gitu. Karena Simpson ini ya, kalau dilihat dia membunuh 2000 orang Filistin dengan tulang. Begitu kuatnya Simpson. Waktu cahaya Tuhan masih ada di dalam diri. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, itu ceritanya cukup menarik. Karena apa? Kekuatan yang dia dapat, dia tidak menggunakannya dengan baik. Tuhan tinggal di dalam dia, dan waktu dia meninggalkan Tuhan dan cahaya Tuhan meninggalkan dia, apa yang dilakukan orang di situ? Membutakan mata itu, matanya dicukil, sehingga kekuatannya hilang. Rambutnya kan dipotong ya, sehingga kekuatan dia hilang. Kenapa? Karena Tuhan meninggalkan dia. Tapi di saat dia berbalik pada Tuhan, dia minta satu kali lagi sama Tuhan, kasih kesempatan dia untuk dia bisa membalas itu. Tuhan kasih. Ya, dia sampai dibuta dan dia menjadi bahan tertawaan orang Filistin pada saat itu. Ya, kalau kita baca di Hakim-Hakim 16 ayat 25, saya bacakan. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh berdiri di tengah dia. Orang yang begitu kuat, orang yang begitu ditakutin, disuruh melawak Bapak Ibu.
Kenapa? Karena kehidupannya udah hopeless, udah gak ada harapan. Orang Filistin menyuruh dia untuk dia mau, bahkan dia umat pilihan Tuhan pada saat itu. Dia melihat bahwa ini suatu, maksudnya menyepelekan gitu. Kenapa kalau kita jauh dari Tuhan, banyak aja nih masalah yang datang, banyak saja godaan yang datang, banyak saja. Mungkin kita bisa melihat, wah kenapa ya kalau ikut Tuhan, ada yang bilang gini loh, kok gue ikut Tuhan, kok rezeki gak ada, kok susah hidupnya. Tekanan Bapak Ibu ya, ikut Tuhan jangan mencari kaya, tapi ikut Tuhan untuk tahu, untuk mengenal Dia lebih lagi. Karena di mana kita bisa mengerti hatinya Tuhan, bisa mengerti keinginan Tuhan, hidup kita akan luar biasa Bapak Ibu. Makanya hidup kalau sudah gelap ya, biasa diketawain orang. Apalagi kalau kita jatuh, bangkrut, atau lagi apa kita jatuh dalam dosa, apalagi kita jatuh dalam misalnya kasus-kasus yang lain, kita akan diketawakan orang. Itu yang terjadi sebenarnya. Itu yang dilihat orang, wah dulu dia sukses karena dia sombong, tapi ternyata kalau kita jatuh, orang lain akan mentertawakan kita Bapak Ibu. Ya, jadi cahaya matahari, tetapi ketika terang itu meninggalkan dia, selesai hidupnya Simpson. Ya, jadi di mana terang di situ ada kehidupan. Pertanyaan saya sederhana, masih ada gak di keluarga kita ada kehidupan? Masih adakah di usaha kita itu ada kehidupan? Masih adakah di pekerjaan kita ada kehidupan? Jadi poin yang kedua, yang pertama di mana ada terang di situ pasti ada kehidupan. Saya bahas secara singkat. Poin yang kedua itu di mana ada terang di situ pasti ada harapan. Ya, di mana ada terang masih ada sebercak harapan. Ya, itu bahasa aslinya. Ya, karena terang itu selalu mempunyai harapan dan memberi harapan. Orang kalau punya terang bisa lihat teroris jadi misionaris. Tuh gak? Jadi kalau orang punya terang, orang sejahat apapun, orang contohnya adalah John Kay. Pernah dengar cerita John Kay? Dia pembunuh bayaran. Itu gitu ya. Karena ada terang Tuhan di dalam dia. Kalau nggak ada terang Tuhan, mana bisa hidupnya dirubah, membunuh orang. Tapi apa Tuhan? Ada belas kasihan Tuhan sehingga dia menemukan Tuhan, melihat terang Tuhan dan merubah kehidupannya. Bukan satu aja, banyak yang dari dukun bisa menghilang, berubah menjadi pelayan Tuhan. Karena apa? Ada terang Tuhan masuk di dalam kehidupannya. Jadi kalau hidup kita ada terang, pasti akan berubah. Sebaliknya, kalau hidup kita gelap, akan menuju kematian, kebinasaan. Jadi contohnya lagi, Paulus itu sebenarnya teroris Bapak Ibu. Ya. Jadi ada satu misionaris, satu orang yang kemudian melayani dia untuk dia kan membunuh umat Kristen pada saat itu. Saulus berubah menjadi Paulus. Kenapa? Ada terang Tuhan masuk di dalam kehidupannya. Ada yang melayani dia untuk dia mengenal Tuhan. Ketika matanya melihat terang Tuhan menjadi buta, dan ada satu orang yang melayani dia, dan Tuhan suruh, kenapa? Dia akan menjadi pelayan, dia akan menjadi hamba-Ku. Itulah kehidupan Paulus. Jadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan bisa merubah kehidupan orang lain juga di dalam kehidupan kita. Tapi jangan kita hanya itu, saya nggak bisa apa-apa, nyanyi nggak bisa, suaranya fals. Jangan lihat seperti itu. Wah, saya nggak bisa ngelayanin apa-apa nih kewajiban pastilah. Tapi kita bisa melakukan sekecil apapun Tuhan melihat loh.
Wah saya aja berkebutuhan apa? Pokoknya jangan habisin dong itu apa banner di depan untuk dilipat. Kenapa? Wah karena kita seneng melayani. Kalau kita nggak seneng, buat apa kita melakukan itu? Karena apa? Setiap pelayanan kita, setiap apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti perhitungkan. Amin. Sekecil apapun loh. Jadi jangan menganggap diri kita rendah, jangan menganggap diri kita nggak bisa, jangan menganggap kita tuh orang yang nggak bisa punya apa-apa untuk Tuhan. Tapi kalau Tuhan pakai, wow luar biasa. Tanamkan itu untuk kita bisa melayani Tuhan. Poin 3 yang terakhir, kita baca dulu di 2 Korintus 4 ayat 16. Sama-sama kita baca 2, 3. Tapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan dan mengalami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperintahkan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini tahu gak siapa menulis Bapak Ibu? Paulus. Di ayat 16. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan Paulus besar gak? Besar banget. Dia masuk penjara berapa kali, sampai dianiaya berapa kali. Kalau kita baca kisah Paulus, wah itu pelayanannya luar biasa, penderitaannya juga luar biasa. Tapi Paulus bilang apa? Penderitaan saya kecil, gak ada apa-apanya dibandingin kebesaran Tuhan. Karena dia melihat apa yang dia lakukan saat ini, apa yang dia derita saat ini, dia gak melihat. Dia menuju apa? Kehidupan yang kekal, kehidupan di mana Tuhan bukan di dunia ini loh yang kita paling 70-80 tahun, let's 90 tahun. Kematian ada gak sih? Surga neraka ada gak sih? Ada Bapak. Yang Paulus ngomong, yang kelihatan adalah sementara loh, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu yang kita kejar. Ya, yang ketiga yang saya tutup. Yang pertama apa? Kehidupan. Yang kedua, yang ketiga, bahwa dalam terang selalu ada pergerakan. Ya, contohnya gini. Kalau kita di tempat gelap, di suatu ruangan tertutup, misalnya di goa, dan tidak ada jalan keluar, apa yang Anda lakukan? Yang tahu? Ruangan gelap, dan kita cuma butuh pertolongan orang pada saat itu. Apa yang Anda lakukan? Lebih baik diam. Kenapa? Kalau kita semakin bergerak, kita akan semakin kehabisan tenaga. Tapi kalau ada terangnya Tuhan, ada sepercik cahaya, itu akan menambah harapan untuk kita melakukan pergerakan, mencari pertolongan. Ya. Jadi pertanyaan saya sederhana, ada terangkah di dalam diri kita saat ini untuk mencari Tuhan lebih lagi? Jawabannya ada di diri Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya serahkan ke Pak Silvan, boleh teman saya? Boleh kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu. Ada lagu bagus.
saya Bapak Ibu. Mari kita beri kemuliaan yang paling meriah dong untuk Pastor Doni yang sudah sharing firman Tuhan hari ini. Sesuai dengan tema visi perjalanan gereja ini tahun ini, kita mau jadi terang, kita mau jadi garam dunia. Pastikan kita punya terang itu. Kalau enggak, bagaimana mungkin kita bisa jadi terang bagi dunia. Hari-hari ini kan kita sebenarnya sedang diuji ya. Kenapa mesti dikarantina 14 hari? Karena sebenarnya ekspektasinya begini, kalau kita nggak lolos 14 hari berarti kita pasti akan mati 14 hari, benar nggak? Dikarantina 2 minggu di sana supaya bisa dilihat. Kalau mati ya berarti sudah mati, berarti kita menjadi situ. Kalau nggak mati kita survive, berarti survive. Di luar kalau nanti kita kena lagi, masuk lagi, gitu ya kan 14 hari. Betapa sebenarnya waktu ini adalah penentuan sebenarnya, benar nggak? Kadang-kadang kita masih pikir, oh kita masih 40, who knows gitu. Masih 30, who knows gitu. Masalahnya adalah gini, seberapa banyak yang kita bisa bawa ke surga? Sebenarnya itu kan yang jadi pertanyaan, benar ya? Kita semua kita percaya bahwa kita sudah menerima Tuhan. Kita nggak punya Tuhan lain yang jadi juru selamat kita selain Tuhan Yesus. Kita masih tetap percaya, kita masih punya iman. Kita percaya kalau kita akan masuk surga kalau kita meninggal, benar? Benar ya? Itu kan yang jadi jaminan kita kalau kita percaya Tuhan. Seperti apa Yohanes berkata bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan maka ia akan beroleh hidup yang kekal dan bukan kematian kekal sebenarnya gitu. Cuman masalahnya adalah begini, kita sudah jadi terang belum? Kita mau bawa apa ke surga gitu? Kalau memang seperti tadi pertanyaan itu, 1 jam lagi, 1 hari lagi, 2 hari lagi, 2 minggu lagi bisa lagi gitu. Kita mau bawa apa? Apakah kita punya terang atau enggak? Nah itu harus kita tanyakan baik-baik dalam hidup kita. Apa sih yang sudah kita buat dalam hidup kita? Saya waktu pas tadi Pastor Doni nanya-nanya begitu, saya merenungkan kalau misalnya
just in case 2 minggu waktu saya gitu ya, kira-kira saya bawa apa ya ke surga ya? Tuhan, hidup saya pernah rusak beberapa tahun gitu kan, tapi setelah itu saya memutuskan untuk ikut Tuhan, sungguh-sungguh berusaha mengoreksi diri, mengimprove diri supaya mengupgrade kehidupan saya, supaya saya nggak gampang nyerah, supaya saya nggak gampang khawatir, supaya saya nggak gampang takut, supaya saya percaya akan firman Tuhan. Itu perjalanan rohani saya, supaya saya bisa terus jadi terang, jadi garam bagi dunia. Tapi kira-kira kalau benar-benar dipanggil, kira-kira saya bawa apa ya? Saya punya apa ya di surga? Terang itu sudah saya bagi belum ya ke surga ya? Saya mau ilustrasi sedikit begini saudara. Saya nggak tahu, itu mungkin Tuhan yang punya datanya ya. Mungkin kadang-kadang saya bisa underestimate apa yang sudah saya beri, atau misalnya saya bisa overconfidence. Saya sudah melayani selama 24 tahun, main keyboard 24 tahun, sampai jari keriting 24 tahun gitu ya kan. Kira-kira kan menurut saudara, pasti Iwan banyak, belum tentu juga gitu kan. Benar ya? Benar ya? Cuma rahasia Tuhan lah, Tuhan yang tahu saya punya reward apa gitu. Tapi saya mau begini, kenapa kita harus jadi terang, dan kenapa terang itu harus kita bagi? Saya mau ilustrasi, boleh ilustrasi ya? Biar lebih gampang. Saya mau minta Jerry lagi, karena Jerry introvert. Kita mau mengubah Jerry yang dulunya saya adalah dia pemalu gitu kan, maunya di belakang layar gitu kan. Dia harus kita ubah sedikit-sedikit gitu ya. Jerry orang yang punya tisu ya. Kamu punya tisu ya? Punya, itu tisu yang kamu pegang tuh ya. Itu tisu paper. The most important valuable things this day, gitu kan. Saya mau minta tolong siapa ya? Doni bisa minta tolong Doni. Doni adalah orang yang membutuhkan tisu, ya kan? Doni ini membutuhkan tisu. Nah, Doni bisa minta sama Jerry tisunya. Jerry punya tisu, Doni mau tisu. Jerry mau kasih nggak tisunya? Tisu? Cuma pilih satu ini loh. Masih ada cara lainnya. Oke, ya kasih. Dia punya terang nggak saudara? Punya terang nggak? Punya ya? Dia bagikan ya, gitu ya. Dia punya terang nggak? Hah? Punya nggak? Punya, benar ya? Alkitab berkata bahwa barang siapa Alkitab berkata bahwa gini loh. Oke, kita skenario diubah sedikit ya sebelum saya jawab yang tadi ya. Skenario dirubah sedikit. Minta tapi nggak dikasih, coba gitu ya. Coba minta tapi nggak dikasih. Bagus. Gak dikasih. Oke. Yang dalam hal ini yang pelit siapa? Siapa yang bilang dia pelit? Waduh, gak ada yang mau jawab. Saudara, dia minta nih, gak dikasih karena satu-satunya. Kalau saudara cuma punya satu, saya minta mobil saudara dah. Siapa yang punya mobil satu sini? Satu, bagi saya, kasih gak? Yakin? Oke, ambil. Saya punya mobil satu sini, mau kasih saya enggak? Kalau mobil saudara satu, saudara pakai, belum tentu saudara mau kasih, benar enggak? Iya. Iya kan? Kecuali saudara tahu di mana cara ngambil mobil lain, ya kan? Saudara masih bisa kasih, benar enggak sih? Benar enggak? Benar. Kalau kepada terang Tuhan, kita yakin terang Tuhan tetap ada dalam hidup kita, benar enggak? Makanya Tuhan bilang bagikan terang itu kepada orang lain. Yang artinya apa? Kita nggak bakal habisan terang karena terang Tuhan ada dalam kehidupan kita, benar enggak? Dalam case ini, yang pelit siapa? Dia minta, dia nggak kasih. Yang pelit siapa? Jerry. Benar? Siapa yang bilang Jerry? Angkat tangan. Ada yang bilang dia pelit nggak? Belum punya. Ada yang bilang dia pelit nggak? Belum ketahuan. Si Wendy bilang nggak. Ada yang bilang nggak, dia nggak pelit.
Belum ketahuan. Saya bilang Jerry ini belum tentu pelit. Saya bilang Doni ini kalau dia cari kemana-mana dia nggak dapat, sudah pasti dia pelit. Karena dia pelit makanya dia nggak dapat. Make sense ya? Make sense ya? Takut tuai. Kalau dia belum tentu pelit. Kalau dia nggak mau ngasih. Kalau dia nggak mau ngasih, kalau dia memang pelit banget orangnya. Lebih baik yang aku punya ini aku kasih kepada teman aku yang memang juga lagi membutuhkan. Karena krisis di mana-mana dan teman aku pasti ada yang membutuhkan. Kalau aku nggak membutuhkan, aku pasti kasih orang lain. Benar nggak? Tapi in this case dia pasti pelit. Kalau dia cari kemana-mana dia nggak dapat, dia pasti pelit. Nah, ini tes yang bagus nih. Kita pelit atau enggak, nanti waktu pas orang lain sudah stok semua makanan gitu kan, stok semua Indomie, stok semua beras, dan kita nggak kebagian, kita mulai nih kekurangan kan. Alkitab berkata bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, benar nggak? Kalau kita pernah jadi terang buat seseorang, karena kita pernah jadi berkat buat seseorang, walaupun Doni nggak pernah ngambil dari ini, tapi kalau dia pernah jadi terang, kalau dia pernah memberkati seseorang, pasti ada orang lain yang mau memberkati. Mau minta tolong satu orang boleh memberkati Kevin misalnya. Saya bersyukur hari ini Kevin datang ke gereja. Praise God. Boleh maju sebentar. Kasih something gitu, tisu paper. Nah, Tisu paper. ya. Kasih. Handphonenya pindah. Nah, gitu. Dapat gak? Kalau dia tidak pelit dalam hidupnya, kalau dia punya terang yang terus dia bagikan, dia akan dapat walaupun dia tidak dapat dari orang yang dia minta. Akan selalu ada orang yang akan menolong kita, memenuhi kebutuhan kita, karena itu janji firman Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Benar? Jadi jangan selalu nyalain orang yang nggak ngasih kita. Ini kesempatan buat kita mikir nih, kita ini pelit nggak ya? Kita ini jahat sama orang nggak ya? Kita ini merusak hidup orang mulu nggak ya? Kita ini melakukan hal apa? Kita udah melakukan hal baik apa dalam Terima kasih ya. Saudara, jangan terus gampang ketipu dengan cara pemikiran dunia. Sampai kadang-kadang kalau orang nggak ngasih itu sebenarnya kabur tuai dari apa yang kita kerjakan. Benar ya? Kalau kita rajin memberi, Alkitab berkata bahwa berilah maka kau akan diberi. Benar gak? Berilah maka engkau nggak akan pernah kekurangan, karena tidak pernah lihat orang yang suka memberi itu kekurangan, itu nggak pernah. Resources terlalu banyak gitu. Kalau dia pernah jadi terang buat orang gitu, dia pernah bagikan terang itu buat orang-orang, ya dia nggak akan pernah kekurangan, karena memang Tuhan memperhatikan orang-orang yang jadi agennya, menyalurkan terangnya selalu. Lalu bagaimana dengan peristiwa 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh yang nggak mau membagikan api pelita itu, minyak itu? Bagaimana? Kan prinsipnya sama. Mereka 5 orang yang bodoh ini, mereka minta minyak, benar gak? Nggak dikasih, benar gak? Nggak dikasih tuh. Sehingga yang 5 ini harus pergi beli, dan akhirnya datanglah Tuhan. Lalu mereka yang 5 yang bijaksana itu masuk ke dalam kerajaan, tapi yang 5 ini nggak sempat karena mereka harus pergi beli dan balik, itu sudah ditutup. Benar gak? Banyak orang jadi pelit karena ini. Aku nggak mau bagi, ini punya aku. Minyak itu dilambangkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus kalau ada dalam hidup kita, kita mau bagi kepada berapa banyak pun orang, Roh Kudus tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Benar gak sih? Nggak pernah habis, nggak pernah bakalan habis. Selalu ada, dan malah Roh Kudus semakin bersinar, semakin berdaulat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengasihi jiwa-jiwa, dan itu selalu
keinginan Tuhan. Makanya kalau kita bagi Roh Kudus kemana-mana gitu kan, kita share Roh Kudus, kita izinkan orang lain mengenal Roh Kudus lewat kehidupan kita, itu kita akan safe di dalam Tuhan, karena malah reward kita semakin besar. Reward kita makin ajaib tuh nanti di surga nanti tuh. Nggak usah takut kita punya apa di surga. Kalau kita terus bagikan Roh Kudus, bagikan terang itu, nggak bakalan perlu takut. Nah, tapi kalau kita yang pelit-pelit ini berbahaya. Nah, makanya itu saudara, di situasi seperti kayak gini, Pastor Jeffrey Rahmat, saya suka Jeffrey Rahmat. Ngajar nggak perlu teriak-teriak, tapi nancep gitu. Nggak perlu sampai yang usaha semua keluar gitu kan, tapi nancep pengajarannya gitu. Mengajar sederhana, simpel, tapi kena banget. Dia bilang begini, penasaran ya? Kasih tahu nggak ya? Pastor Jeffrey Rahmat dalam satu sermonnya itu, dan kota-kota yang saya compile gitu kan, dia terus, saya tuh kalau dengerin dia tuh selalu saya putar ulang, kadang-kadang satu khotbah bisa 20 kali, dan selalu dapat yang beda-beda. Nah itu rema tuh namanya itu. Jadi jangan takut kalau dengerin khotbah yang sama, kita pasti akan dapat sesuatu hal yang beda lagi. Saudara, itu bilang begini, kalau kita bagikan sesuatu, kalau kita share sesuatu, kalau kita punya terang, kalau kita punya sesuatu yang kita tahu bahwa resource kita tuh nggak habis gitu kan. Kalau kita menahannya, justru malah kita bodoh. Kenapa? Karena kita tuh jadi udah segitu aja gitu. Nah, dia bilang begini, kalau misalnya dia kaitkan dengan peristiwa orang yang tadinya berhutang, lalu akhirnya ada nabi yang berkata begini, pergi pinjam semua tempayan dari orang-orang tetanggamu. Tahu cerita itu? Kumpulin semua tempayan itu gitu kan, lalu udah minyak itu tuang, minyak itu nanti akan berhenti setelah ember tempayan yang terakhir itu habis dan penuh gitu. Itu berhenti gitu. Kalau saya sudah tahu cerita itu, mungkin saya nggak akan ambil tempayan. Saya akan buat pipa, masukkan ke tetangga, semua tetangga gitu kan. Karena ini nggak bisa habis nih, janjinya begitu kan. Pokoknya di detik penuh semua, itu baru selesai ngalir gitu kan. Masukkan bikin pipa ke semua tetangga, semua orang-orang, semua kota, semua kampus, semua desa gitu kan. Dibikin semua gitu kan. Lalu sisakan dia buat saluran untuk dia. Seluruh kota, seluruh kampung, seluruh desa, seluruhnya itu gak akan mengalami kekurangan. Kenapa? Karena dia punya source yang dia bagi terus, dan dia sendiri tahu bahwa dia gak akan kekurangan. Karena intinya adalah gini, begitu penuh semuanya, baru berhenti. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Roh Kudus kalau kita mau bagi, gak pernah habis, gak akan bisa habis. Makanya saudara, excited lah dengan cerita-cerita kemenanganmu. Seperti konser ini kita belajar wanita yang 12 tahun pendarahan itu saudara. Begitu dia menang atas satu cerita, atas satu kejadian dalam hidupnya, dia langsung share. Ini kesempatan aku membagikan Roh Kudus, membagikan sesuatu, membagikan terang yang aku tahu bahwa ini juga pasti akan memberkati orang lain. Karena itu sudah memberkati aku terlebih dahulu, dan aku gak bisa simpan itu buat aku sendiri. Gak bisa, mulut ini gak bisa nyimpan kesaksian tuh gak bisa. Saudara kalau punya kesaksian, jangan bungkam mulutmu. Benar gak? Punya satu kesaksian, cerita kehebatan Tuhan kita, jangan bungkam mulut kita. Share. Ada orang yang
yang mau dengar, ada orang yang tidak mau dengar. Tapi orang yang mau dengar itu punya chance untuk kenal Tuhan. Itulah yang saya mau bilang, kita cari yuk 16 jiwa, kita cari yuk 20 report tahun ini. Dengan cara apa? Kita share kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi dulunya kita bejat, sekarang kita bagus. Dulunya kita mantan ini, sekarang kita baik, gitu kan. Nah, itu tuh kesempatan kita tuh. Karena yang punya cerita seperti kehidupan kita gak cuma kita sendiri. Benar ya? Bagikan. Saya yakin 5 gadis yang bodoh itu, yang dikatakan bodoh di dalam Alkitab. Kenapa? Karena dalam kehidupannya selalu mengambil keputusan yang bodoh. Benar gak? Benar gak sih? Karena dalam kehidupannya selalu mengambil keputusan yang bodoh. Waktu gak diperhatiin. Kalau kita mau relate soal waktu gitu kan, waktu beli gak diperhatiin gitu kan, karakter yang gak diperhatiin, sehingga gak ada orang lain yang mau bagi. Tabur tuailah dengan apa yang kita kerjakan, begitu kan? Sehingga akhirnya dia bodoh. Dalam kehidupannya, keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang bodoh. Makanya disebut 5 gadis bodoh. Bukan hanya karena dia minta tapi gak dikasih. Bukan hanya karena waktunya yang mepet. Tidak. Tetapi karena apa? Karena keputusannya memang keputusan bodoh. Oke. Jadi hari ini saudara, ayo kita yang sudah punya terang itu kita bagikan terang. Ayo, ya, jangan takut kehabisan makanan. Saya yakin begitu kita kehabisan makanan, kalau kita sering bagi makanan, Tuhan berkata bahwa kau akan diberi, kau pernah beri kok. Tuhan gak pernah berhutang kok. Benar gak sih? Saya yakin kalau saya bisa kehabisan makanan, saya yakin 1-2 di antara saudara pasti akan disuplai makanan ke saya. Kenapa? Wah, tiap minggu suplai makanan. Benar gak? Tiap minggu masakin. Saya yakin. Buat teman-teman yang sering bagi-bagi makanan gitu kan, bagi-bagi makanan, saya yakin engkau gak akan kekurangan makanan. Amin. Teman-teman yang suka bagi duit, berkatin, saya yakin saat kau kehabisan uang, kau gak akan kekurangan uang. Karena Tuhan kita tidak pernah berhutang. Manage baik-baik. Tapi janji firman Tuhan tetap janji firman Tuhan. Amin. Gitu ya. Kita kan bukan masalahnya bukan manusia yang janji, Tuhan yang janji. Dan Tuhan gak pernah salah, Tuhan gak pernah gagal. Benar gak? Arnold Schwarzenegger pernah kecewa. Kenapa? Karena ada satu hotel, gitu kan, mau minta izin sama dia, boleh gak aku bikinin patung Mr. Olympia tahun 80. Wah, Pak David tahu nih, Mr. Olympia lagi begini nih, gitu kan. Dan Arnold Schwarzenegger dibilang begini, kepada kamu kalau mau nginep kapan aja gratis. Lalu setelah selesai jadi gubernur, dia datang ke sana karena ada fotonya lagi begini, patung bukan foto, patung begini, gede banget. Dia mau minta tidur di sana, nggak dikasih. Perjanjian berubah. Setelah dia tidak jadi gubernur, dia bukan karena dia nggak punya uang gitu kan. Dia bawa sleeping bag, dia tidur di depan, di bawah patungnya dia. Menandakan bahwa apa? Janji manusia berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Alkitab berkata bahwa aku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kau nggak pernah pelit dalam hidupmu, kau nggak akan pernah kekurangan resources. Kalau kau nggak pelit, bagikan Roh Kudus, membungkam kesaksianmu untuk dirimu sendiri. Kau share kepada orang lain, Roh Kudus akan semakin berdaulat dalam kehidupan kita, dan reward kita akan semakin baik, semakin besar di surga. Karena itu saya mengajak saudara semua, ayo kumpulkan yuk 16 jiwa. Rasanya ya, untuk menguatkan seseorang di masa-masa seperti ini jauh lebih gampang. Karena semua orang sedang ketakutan saat ini. Rasanya kalau kita bagi tisu aja gitu kan, orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Yang punya stok, mau gak kita keluarin? Dan kalau kita gak pernah pelit dalam hidup kita, saya yakin resource kita gak akan pernah habis, gak pernah akan kekurangan.
Tergantung seberapa banyak kita beri. Amin saudara. Belajar sesuatu hari ini saudara. Amin. Jadi be excited dengan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Alkitab berkata bahwa apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, jeripayahmu tidak akan pernah sia-sia. Benar saudara? Amin. Yang perlu kita takut adalah gini, kalau sepanjang hidup kita mengambil keputusan bodoh, kita perlu takut. Yang kita perlu takut apa? Kalau sepanjang hidup kita pelit, kita nggak pernah bagi, kita perlu takut. Kumpulkanlah semua makanan di rumahmu. Kenapa? Karena saya yakin tidak akan ada orang yang bagi kamu. Benar nggak? Teman-teman, ayo kita belajar hikmat Tuhan, kita belajar kebenaran Tuhan, karena kebenaran Tuhan itu yang akan memperdekakan kehidupan kita. Kebenaran Tuhan itu yang akan membuat kita kaya rohani. Kebenaran Tuhan itu yang akan membuat perjalanan kehidupan kita menjadi enteng, menjadi gampang, sekaligus kita sambil siap tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Terima kasih buat Pastor Doni. Saya satu hari kasih dia waktu untuk dia menyiapkan firman Tuhan ini. Semakin lama semakin pendek ya saudara ya. Jadi jangan dibilang saya tega, enggak, ini bagian dari saya mau minta kita semua untuk ready dengan firman Tuhan. Mulut harus penuh dengan firman Tuhan. Anytime diminta firman Tuhan, siaplah itu. Kenapa? Karena memang mulut kita selalu kita isi dengan firman Tuhan, sehingga waktu pas anytime dipanggil khotbah, just preach it, gitu. Ya, amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Oh iya, kalau nambahin selalu panjang ya saudara ya. Ini tapi nggak apa-apa ya, kan kita sampai jam. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Sedikit news dari host. Kegiatan minggu ini seperti biasa komsel mingguan. Komsel di hari Rabu di rumah Pak Doni, Ibu Mina 7.30 di Islet. Komsel maskot di hari Kamis jam 7.30. Boleh hubungi Pak Pastor Jeffrey untuk lebih lanjutnya lagi. Komsel Jumat ada di Hillsdale, rumah Ibu Desi jam 7.30. Komsel di Kemsi di hari Jumat jam 7 di rumah Ibu Fani. Doa syafaat per minggu hari ini di hari Rabu 10.30 di rumah Ibu Mimi. Dan Next Generation Cell Group ada di hari Sabtu jam 7, hubungi Pastor Yohana. Silakan bergabung. Waktu yang semakin singkat, mari kita upgrade diri kita, belajar lebih banyak lagi, isi lebih banyak lagi. Semoga semakin mengerti ya yang Tuhan mau, yang mau kita beri juga kepada Tuhan kita. Sekian pengumuman, tetap semangat, saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan sama-sama angka offering kita. Kita ada amplop kecil ya, ada kotak kecil untuk retreat dan kids fair. Silakan ingin menabur lebih lagi. Mari kita siapkan amplop persembahan kita baca di dalam amplop. Ready 3, 2, 1, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu mengingatkan kami ya Bapa. Engkau sayang kepada kami, kasih setiamu ya Bapa, anugerahmu ya Bapa, membuat kami Bapa tidak terlambat Bapa untuk mempersiapkan diri kami untuk hari-hari terakhir ini. Pakai kami ya Bapa, menjadi terangmu ya Bapa di waktu yang kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, kami siap Bapa untuk memberi. Karena kami percaya segala yang terbaik yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan.
karena semua tangan-tangan yang memberi ya Bapa, karena hati yang sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Udah diumumin juga kotak sebelah sana yang kecil mungil itu special gift, maksudnya special offering buat retret dan kids fair. Jadi nanti itu akan terus setiap minggunya. Silakan yang memberi, silakan memberi, nanti Tuhan yang memberkati. Saya undang semuanya untuk bangun, untuk berdiri. Kita mau doa syafaat. Kita satukan hati kita. Apalagi hari-hari ini yang luar biasa, kita satukan, kita minta belas kasihan dari Bapa kita untuk terus menjagai kita, untuk terus menjagai bangsa ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk sore hari ini, untuk pemberitaan firman-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini, kami bersama-sama menyembah-Mu Tuhan, kami bersama-sama meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan, biar Tuhan setiap firman yang ditaburkan Tuhan dapat kami tangkap Tuhan, dapat menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Mampukan setiap kami yang hadir di sini Tuhan untuk terus berjalan di dalam kebenaran ya Bapa. Karena kebenaran itu yang akan terus memurnikan kami, karena kebenaran itu yang terus akan menjadi terang buat hidup kami, karena kebenaran yang datang daripada-Mu yang dapat mengubah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Doni ya Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hikmat yang Kau taruh. Terima kasih Tuhan, Kau pakai terus dia Tuhan menjadi alatmu kemanapun dia pergi. Memperluas kerajaan-Mu atas Australia Tuhan. Berkati penuai, berkati semua pelayanannya, keluarganya Tuhan. Terus Kau pakai, bukakan terus hikmat-hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami bersatu hati membawa Australia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan membawa pemerintahan yang ada Tuhan di saat-saat yang sulit hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa minta unity yang datang daripada-Mu, sehingga Tuhan bangsa ini Tuhan menjadi kuat Tuhan, bersama-sama Tuhan untuk membangun, untuk bangkit kembali Tuhan, untuk berjuang bersama-sama melawan Tuhan, bahkan Tuhan untuk memikirkan apapun yang terbaik Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di saat-saat seperti ini Tuhan, biar hikmat yang datang dari Allah Tuhan turun atas Perdana Menteri ya Bapa, dan keputusan yang datang Tuhan merupakan keputusan yang daripada-Mu ya Bapa. Lalukan bangsa ini Tuhan dari krisis Tuhan, lalukan bangsa ini Tuhan daripada virus yang semakin hari semakin parah Tuhan. Kami berdoa minta kesembuhan Tuhan bagi mereka yang sakit hari-hari ini. Kami berdoa minta kesembuhan. Nyatakan Tuhan mujizat itu terjadi Tuhan di atas bangsa ini Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap nursing home Tuhan, khususnya Tuhan atas Australia ya Bapa. Kami minta Tuhan penjagaan yang ekstra. Kami tidak mampu tapi kami percaya Engkau mampu Tuhan. Khusus juga kami berdoa untuk nursing home Tuhan yang tempat ini layani Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini ya Bapa. Setiap orang
Tuhan, setiap individual Tuhan yang ada di nursing home Tuhan, dekat sini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, minta protection yang datang daripadamu Tuhan. Minta juga kesanggupan Tuhan untuk nurse yang melayani Tuhan. Sanggupkan mereka melayani dengan kesabaran Tuhan. Sanggupkan mereka melayani dengan kekuatan yang ekstra Tuhan, untuk melayani setiap manula yang ada Tuhan. Kami minta Tuhan protection ya Bapak. Bahkan Tuhan, nanti hamba-hambamu yang juga akan melayani next month Tuhan ke nursing home Tuhan, kami berdoa ya Bapak, mereka juga diprotek dengan luar biasa ya Bapak. Tidak ada satu sakit penyakit yang dapat Tuhan hingga dalam tubuh mereka ya Bapak. Mereka boleh melayani dengan kuat in the name of Jesus ya Bapak. Terima kasih, kami juga minta Tuhan perlindungan ekstra atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, Kau luputkan Tuhan dari virus yang ada Tuhan. Bahkan setiap sistem kesehatan, kami berdoa Tuhan untuk Menteri Kesehatan Tuhan. Semua Tuhan Engkau urapi Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik ya Bapak. Penyediaan alat kesehatan Tuhan, penyediaan dokter-dokter yang ada, kami minta Tuhan daripadamu. Obat-obatan yang diperlukan kami minta Tuhan, Kau yang mengirimkannya ya Bapak. Bahkan dana yang diperlukan Tuhan untuk mengobati, kami juga minta Tuhan Engkau sediakan atas Indonesia ya Bapak. Tuhan lindungi keluarga kami ya Bapak yang ada di Indonesia. Minta perlindungan ekstra setiap orang yang ada di sana Tuhan, keluarga kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, dijauhkan daripada sakit penyakit, rancangan apapun yang tidak datang daripadamu kami patahkan in the name of Jesus ya Bapak. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami juga berdoa buat pelayan Tuhan di tempat ini ya Bapak. Setiap komsel-komsel yang ada Tuhan, di mana pelayan-pelayan Tuhan berkomsel, kami berdoa ya Bapak. Minta belas kasihan-Mu Tuhan. Mereka perlu Engkau ya Bapak. Kami minta revival terjadi, terobosan breakthrough terjadi Tuhan, untuk setiap keluarga yang ada ya Bapak. Terima kasih. Untuk setiap keluarga yang ada kami mengucap syukur. Berdoa saudara untuk siapapun yang Tuhan taruh di hatimu. Berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk siapapun yang Tuhan taruh di hatimu. Terima kasih ya Bapak. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, mereka yang sakit, minta kesembuhan dalam nama Yesus, sembuh total ya Bapak. Kami juga berdoa, minta ke Allah keluarga yang mungkin hari-hari ini masih terjerat dosa Tuhan. Kami berdoa, Kau bukakan mata hatinya, mata rohaninya terbuka untuk melihat Engkau, untuk menuruti kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk istri-istri yang ada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus ya Bapak, menjadi penolong yang setia, menjadi penolong yang menguatkan, menjadi tiang doa dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak ya Bapak. Anak-anak Kau jagai Tuhan. Anak-anak menjadi pembawa sukacita dalam keluarga. Anak-anak menjadi pengikat yang kuat dalam keluarga untuk kedua orang tuanya ya Bapak. Dan terlebih lagi kami berdoa Tuhan, biar keluarga dipulihkan, mencari Engkau lebih kuat, mencari Engkau lebih kuat Tuhan, mencari Engkau lebih kuat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita akan melakukan kita melakukan ayat kita sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan bagi kami Tuhan untuk kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kembali ke dalam kehidupan kami Tuhan sehari-hari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Sekali lagi Tuhan, karena Tuhan kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita mengatakan kita bersama-sama Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Bapa dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai mata Tuhan Yesus pada kembali kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara.